Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Egi Piranduk Kontana, NIM 18531045, Prodi PAI 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi PK di SMP kelas 9. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat-syarat tugas akhir dalam mata kuliah materi dan pembelajaran PAI di SMP. Dosen pengampu Asri Carolina MPDI. Selamat menyaksikan. Review yang pertama yaitu tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita masuk ke penyembelihan. Penyembelihan. Yang pertama kita bahas adalah ketentuan orang yang menyembelih. 1. Penyembelih beragama Islam. 2. Menyembelih dengan sengaja. Seorang menyembelih harus dilakukan secara sadar dan sengaja menyembelihnya. Yang ketiga yaitu adalah penyembelihan balik dan berakal. Terus orang yang menyembelih membaca basmalah. Terus yang kedua yaitu adalah ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang pertama, hewan dalam keadaan hidup tidak sah. Hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Hewan yang sudah mati kita menyembelih tidak sah. Hewan tersebut termasuk jenis hewan halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, dan anjing itu tidak sah disembelih dan konsumsinya pun haram. Yang ketiga yaitu adalah ketentuan alat menyembelih. Alatnya. Tadi orang menyembelih, hewan menyembelih, sekarang alat penyembelih. Nah, alat penyembelih yang pertama itu tajam dan dapat melukai. Agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu atau apa aja lah yang bisa tajamnya. Yang kedua, tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Jadi, alat yang kita sembelih itu harus tajam, jangan tumpul. Nanti menyiksakan hewannya saja nanti. Oke? Masuk ke tata cara penyembelihan. Yang pertama yaitu adalah niat memotong hewan akikah kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tanamkan niat dalam memotong hewan, baik itu untuk konsumsi, akikah maupun kurban, itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyiapkan pisau atau golok yang tajam. Terus yang ketiga, mengikat dengan kuat dan menghadap hewan akikah atau kurban ke arah kiblat. Yang keempat yaitu membaca basmalah. Yang kelima, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, membaca takbir. Yang ketujuh, memotong urat nadi hewan akikah atau kurban. Yang kedelapan, biarkan darah agar mengalir dari urat nadi leher tersebut. Yang kesembilan, membaca doa agar akikah kurban diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu potong-potong dan cincang-cincang sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah penyembelihan. Oke, itu adalah review pertama kita. Masuk ke review yang selanjutnya yaitu tentang akikah. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir, bayi, atau membelah atau memotong artinya. Menurut istilah Islam, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu ketentuan akikah. Bagi anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna
Qa anil ghulami bisyataini anil jariyati syahta. Nah, artinya Aisyah nih, Aisyah ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kepada kita menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah 354. Oke. Lanjut yang kedua yaitu yang ketiga yaitu hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaik pelaksanaan penyembelihnya pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Bisa juga hari ke-14 dan juga bisa dari hari ke-21. Ini adalah pendapat para imam. Yang keempat yaitu adalah pembagian daging akikah ya. Yang pertama, ketentuan daging akikah, pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberi dalam kondisi sudah masak. Orang tua anak boleh menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabat dan menyediakan sebagian lagi kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantap serta boleh juga disediakan semuanya. Itu adalah pembagian daging akikah. Yang kelima terakhir yaitu adalah hikmah pelaksanaan akikah. Nah, hikmah apa saja hikmahnya? Yaitu 1. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. 4. Dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindari anak dari musibah, keburukan moral dan perindaan. 5. Yaitu wujud rasa syukur atas kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak akikah sebagai menempatkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Yang ke-6 yaitu memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Itu adalah hikmah-hikmah pelaksanaan akikah. Oke, selanjutnya kita akan mereview yang ketiga yaitu tentang kurban. Nah, yang pertama yaitu kita bahas tentang pengertiannya. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qorobah yang berarti dekat. Secara istilah, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekati diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membenci dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil dari perintah untuk berkurban. Lalu hukum hewan berkurban yaitu adalah pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu, mereka yang tidak mampu, maka orang baginya adalah makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dan Rasulnya. Oke. Yang keempat kita bahas yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Bagaimana ketentuan hewan kurbannya? Yaitu adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi, kerbau yang sudah berumur 2 tahun, 3 kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Itu adalah
ketentuan hewan kurban. Lanjut, yaitu menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan yang lainnya untuk jenis binatang unta, sapi, boleh untuk kurban sejumlah 7 orang, sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang. Itu adalah ketentuan hewan kurban. Oke, waktu yang keempat yaitu waktu penyembelihan kurban. Kapan penyembelihan kurban? Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari. Pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang atau malam, baik siang maupun malam. Penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Itu adalah waktu penyembelihan kurban. Jadi penyembelihan kurban ini pas untuk hari Idul Adha, terus hari tasyrik 11, 12, 13 sampai sebelum terbenamnya matahari. Kelima yaitu hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban yaitu 1. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua yaitu adalah untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha. Yang keempat, kurban mengajar kita untuk sikap dermawan. Yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kebersamaan. Yang keenam itu mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan seperti tamak, ragu, sikap ingin menang sendiri dan sewenang-wenangnya kepada orang lain. Itu adalah hikmah pelaksanaan kurban. Oke, demikian ya review yang pertama yaitu tentang penyembelihan hewan kurban setelah akikah. Selanjutnya nanti kita akan mereviewkan lagi. Oke, selamat mendengarkan. Review yang kedua yaitu adalah tema haji dan umroh. Oke, yang pertama yaitu adalah tentang haji. Haji secara bahasa artinya adalah menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syarah artinya haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah tersebut terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslimin seluruh di dunia ketika melakukan sholat. Dalil haji yaitu Quran surat Ali Imran. Oke. Dan bunyinya yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatu maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya yaitu padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Kedua yaitu syarat wajib haji, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Jelas. Yaitu harus Islam, harus balik, dan juga harus berakal sehat, merdeka, juga harus mampu. Rukun haji yaitu adalah ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada tahlul, ada tartib. Apa aja itu? Yaitu ihram disertai dengan berniat
mengerjakan ibadah haji ikhlas di dalam hati. Ya, kita ibadah haji harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ya mau pengen-pengen aja gitu. Kita harus niatkan dalam hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah wukuf. Wukuf hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Wukuf ini adalah puncaknya haji. Itulah perbedaan antara umroh dan haji ini wukuf. Wukuf itu ada di haji, sedangkan umroh nggak ada wukuf. Nah, kapan wukuf dilaksanakan? Yaitu mulai dari tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Tepatnya di hari raya Idul Fitri kita ya. Yang keempat yaitu adalah wajib haji. Yang pertama ada ihram dari mikat, yang kedua adalah mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumrah ula, wusha, dan Aqabah, yang kelima yaitu tawaf wadah bagi yang akan meninggalkan Mekah. Apabila salah satu wajib haji tersebut tidak dilakukan maka hajinya tetap sah tetapi wajib membayar denda. Terus sunnah dari haji. Sunnah dari haji yaitu ifrad, yaitu huruf untuk yaitu ihram untuk jadi dahulu baru umroh. Terus yang kedua yaitu membaca talbiyah selama ihram sampai melontarkan jumroh Aqabah pada hari Idul Adha. Yang keempat yaitu adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang kelima yaitu membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keenam sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang ketujuh itu masuk Ka'bah. Terus yang terakhir itu adalah larangan dari haji. Apa saja larangannya? Bagi laki-laki yaitu memakai bagian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman atau diikat kedua ujungnya. Yang kedua yaitu menutup kepala kecuali sesuatu hal yang maka dibolehkan akan terhapus membayar dam. Terus bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangannya apabila mendesak ia boleh menutupkannya akan tetapi harus membayar fidyah. Yang kedua yaitu adalah yang ketiga itu larangan bagi laki-laki dan perempuan. 1. Memakai wangi-wangian baik dipakai di badan atau pakaian. Yang kedua yaitu menghilang rambut atau bulu badan yang lainnya atau memakai minyak rambut. Yang ketiga memotong kuku. Yang keempat mengakadkan nikah anak atau menjadi wali nikah. Yang keenam bersetubuh bagi suami istri. Yang ketujuh berburu dan membunuh binatang yang liar dan halal. Itu adalah larangan haji. Oke, selanjutnya kita akan mereview tentang umroh. Umroh secara bahasa berarti yang pertama itu pengertian umroh dan hukum umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali seumur hidupnya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Oke, selanjutnya yaitu syarat wajib umroh sama seperti itu tapi ada beda dikit ya. Yang pertama Islam, balik, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka. Yang keenam, yang ketiga yaitu adalah rukun umroh. Rukun umroh itu ada ihram disertai dengan niat, berniat mengerjakan ibadah haji ikhlas di dalam hati. Yang kedua, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, sa'i adalah berlari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang keenam, tahadul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kelima yaitu artinya tertib, yaitu mendulukan yang dahulu antara rukun-rukun itu. Itu adalah rukun umroh. Hanya saja beda antara rukun umroh dan rukun haji itu rukun umroh itu tidak ada wukufnya. Oke. Yang kelima yaitu adalah wajib umroh. Wajib umroh yaitu adalah ihram. Ihram
dari mikatnya. Mikat di dalam umrah ada dua macam, yaitu mikat zamani sepanjang tahun dan mikat makani sama dengan mikat haji. Yang kedua, menjauhi segala larangan umrah yang jumlahnya dan bentuknya sama dengan larangan haji, itu adalah wajib umrah. Terus sub yang ketiga yaitu adalah hikmah haji dan umrah. Apa saja hikmah ibadah haji dan umrah? Yang pertama adalah ihram, melatih manusia untuk menahan hewan nafsu. Tahwab Ka'bah, menyimbolkan monoteisme tauhid atau tauhid. Ketiga, ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, mengingat sejarah perjuangan Siti Hajar ketika mencari air. 4. Wukuf di Arafah bisa disebut sebagai malam perenungan. 5. Melempar jumroh terkait erat dengan kisah Ibrahim ketika melempar setan. Terus manfaatnya, hikmahnya lagi yaitu bagi individu maupun umat Islam pada umumnya yang menunaikan ibadah haji. Yang pertama yaitu menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, meningkatkan keimanan seorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaan akan Baitullah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, itu nikmat sehat dan nikmat harta yang diterima. Yang kelima, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam. Terus yang keenam yaitu mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam seluruh dunia. Itu adalah manfaat bagi individu dan bagi umat Islam pada seluruh dunia yang menunaikan ibadah haji. Itulah adalah hikmah ibadah haji dan umroh. Terakhir yaitu adalah kesimpulan dari haji dan umroh itu. Haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syahra semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua, umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersyaur antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Di samping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulan dari haji dan umroh. Oke, demikian.